Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai di bahagian akhir dari tadabbur surah Al-Buruj. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang kebesaran, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun pada ayat berikut ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menceritakan tentang beberapa kaum yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithul junud. Apakah sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Fir'aun wa Thamud, yaitu Fir'aun dan juga kaum Thamud. Kaumnya Fir'aun berikut dengan Fir'aunnya juga kaum Thamud. Mereka ini semuanya adalah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sudah sampai kepadamu berita tentang mereka? Ini Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Tujuannya adalah agar mereka bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah pada masa lalu. Di sini, saudara-saudara sekalian, Syekh Atiyah Muhammad Salim mengatakan bahwa disebutkan kisah Fir'aun setelah kisah Ashabul Ukhdud di dalam surah ini itu karena ada keserupaan, ada kesamaan antara kedua kisah ini, antara Fir'aun dengan Ashabul Ukhdud. Nah, kata beliau yang pertama keserupaan itu sifat melampau yang ada pada Fir'aun yang mengaku dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Fir'aun itu mengaku rububiyah dan mengaku uluhiyah. Dia yang mengatur alam semesta ini dan karena itu rakyatnya wajib menyembah dia. Itu pengakuan terhadap rububiyah dan uluhiyah. Pengakuan itu juga ada pada Raja Ashabul Ukhdud, ya, yang dia juga mengaku menjadi Tuhan. Dia memaksa rakyatnya untuk menyembahnya. Nah, hal ini dapat kita pahami dari pertanyaan si raja itu kepada Jalisul Malik, orang dekatnya raja yang beriman kemudian dibunuh, digergaji oleh raja tersebut. Dia bertanya, apakah engkau alaka Rabbun, apakah engkau punya Tuhan selain aku? Ini mengaku jadi Tuhan. Jadi sama-sama mengaku jadi Tuhan. Ini keserupaan antara Fir'aun dengan raja yang ada dalam kisah Ashabul Ukhdud. Yang berikutnya adalah pembuktian tentang kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dengan adanya mukjizat, ya, seperti tongkat bisa menjadi ular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika lemparkan tongkatnya, tongkat itu menjadi ular biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika Nabi Musa memasukkan tangannya ke saku dan keluar cahaya putih, itu mukjizat. Sementara pemuda yang ada dalam kisah Ashabul Ukhdud ini diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menyembuhkan orang yang buta, orang yang punya penyakit supa dan penyakit-penyakit yang lain. Sekali lagi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keserupaan yang kedua. Yang ketiga, kata Syekh Atiyah Muhammad Salim, adalah ketidakmampuan Fir'aun untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun gak berhasil membunuh Nabi Musa alaihissalam. Dan juga ketidakmampuan raja yang ada dalam kisah Ashabul Ukhdud ini untuk membunuh si ghulam, si pemuda. Gak mampu si raja, dibawa ke gunung, ya, orang yang membawanya jatuh ke bawah, si pemuda selamat, dibawa ke laut, ya,
pada akhirnya pemuda itu sendiri yang menunjukkan bagaimana ya raja kalau ingin membunuhnya dibagi tahu oleh si pemuda tersebut. Yang keempat adalah sepatutnya dari adanya bukti-bukti kebenaran dari Nabi Musa alaihissalam dan adanya juga bukti-bukti kebenaran yang ada dalam kisah Ashabul Ukhdud ini yang dimiliki oleh si pemuda itu, seharusnya semestinya membuat Fir'aun dan sang raja yang ada di dalam kisah Ashabul Ukhdud ini ya terdorong untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah berimannya ahli sihir Fir'aun. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana rakyat yang ada di dalam kisah Ashabul Ukhdud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya itu bisa membuat Fir'aun beriman dan juga raja yang ada di dalam kisah Ashabul Ukhdud ini juga mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya Fir'aun tidak mau beriman, raja yang ada dalam kisah Ashabul Ukhdud juga tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesamaan atau keserupaan yang keempat. Dan yang kelima adalah sebagaimana Fir'aun itu membunuh ahli-ahli sihirnya yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, maka begitu jugalah raja yang ada di dalam kisah Ashabul Ukhdud ini juga membunuh para rakyatnya yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Inilah di antara rahasia Allah sebutkan kisah Fir'aun setelah kisah Ashabul Ukhdud. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya disebutkan juga di sini antara munasabah kisah kaitan kisah Ashabul Ukhdud, kemudian disebutkan kisah kaum Tsamud, kalau tadi kisah Fir'aun. Nah, kira-kira apa munasabahnya? Apa hubungannya? Nah, disebutkan oleh para ulama, munasabahnya adalah diletakkan kisah kaum Tsamud setelah kisah Ashabul Ukhdud ini karena kaum Tsamud ini adalah kaum yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Tetapi mereka bersikap melampau kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga kemudian menggabungkan kisah kaum Tsamud ini dengan Fir'aun di dalam surah Al-Fajr ayat 9 dan 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa thamud alladzina jabus sakhra bil wad, dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar, jabu memotong as-sakhra itu batu-batu besar, bil wad yang ada di lembah-lembah. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Batu dipotong-potong jadi istana, jadi kota. Wa fir'auna dzil autad, dan juga Fir'aun yang mempunyai tentara-tentara yang banyak. Digandingkan oleh Allah antara kisah kaum Tsamud dengan Fir'aun. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah mengatakan bahwa penyebutan kisah Fir'aun dan kaum Tsamud di sini setelah kisah Ashabul Ukhdud adalah sebagai contoh saja. Ini contoh saja tentang kisah sejarah kekufuran umat manusia mulai dari dulu sampai hari ini. Sejarah kekufuran umat manusia mulai dari dahulu sampai hari ini. Dari dahulu itu disebut adalah kaum Tsamud hingga yang paling dekat kepada kisah Ashabul Ukhdud, yaitu kisahnya Fir'aun. Allahu Akbar. Inilah penjelasan para ulama tentang kaitan kisah Fir'aun, kisah kaum Tsamud yang diletakkan setelah kisah Ashabul Ukhdud. Ayat berikutnya, balil ladzina kafaru fi takdzib. Sesungguhnya orang-orang kafir itu selalu mendustakan Allah, mendustakan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Iya. Ini adalah tabiat orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari dahulu sampai sekarang. Mulai
dari zaman Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Isa hingga ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini dan menjelang hari akhirat. Problem mereka itu adalah tidak yakin akan adanya hari akhirat, tidak yakin akan adanya hari berbangkit, tidak yakin akan adanya hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengepung mereka dari belakang mereka. Apa maksudnya? Para ulama kemudian mengatakan maksud dari ayat ini bahwa Allah mengepung mereka, mereka tidak dapat lolos dari kekuasaan dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun terkadang Allah Subhanahu wa taala memberi tangguh kepada mereka. Allah bagi tangguh. Nah, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian menjelaskan tentang apa yang didustakan oleh orang-orang musyrik Makkah. Apa yang mereka dustakan? Kisah ini Allah kisahkan kepada mereka sejarah orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan rasul yang diutus kepada mereka. Nah, sekarang Allah jelaskan apa yang didustakan oleh orang-orang musyrik Mekah. Ya. Kalau dahulu mereka punya salah, sekarang apa salah orang-orang musyrik Mekah? Nah, yang mereka dustakan adalah diantaranya Al-Quran yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwa Qur'anun Majid. Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran Al-Karim yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Al-Quran ini sifatnya disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini adalah Majid, yang memiliki kemuliaan, yang memiliki kedudukan yang tinggi hingga sampai ke tahap i'jaz, mukjizat yang dapat melemahkan hujah-hujah orang-orang musyrik Mekah. Sehingga kemudian muncul pertanyaan, saudara-saudara sekalian, bagaimana mungkin kitab yang agung ini dikatakan kitab syair, kitab sihir? Bagaimana mungkin? Sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Quraisy Mekah kepada Al-Quran Al-Karim. Bagaimana mungkin kitab yang agung ini didustakan oleh mereka? Sungguh ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena Al-Quran itu Allah katakan di sini adalah Majid, memiliki kemuliaan. Bahkan kalau saja mereka mau beriman kepada Al-Quranul Karim, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan Al-Quran sebagaimana para sahabat telah mendapatkan kemuliaan Al-Quran Al-Karim, sehingga mereka menjadi khairul qurun, menjadi generasi yang terbaik yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka dekat kepada Al-Quran Al-Karim. Sungguh kemuliaan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau jauh dari Allah, jauh dari kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, akan jauh dari kemuliaan. Fi lauhim mahfuz, yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Di sini, saudara-saudara sekalian, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu ya, yang maha agung ini itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada di lauh mahfuz. Allah turunkan daripadanya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak makhluknya. Allah turunkan apa saja yang Allah kehendaki, Allah bagi kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahfuz itu artinya terjaga, terlindungi, ya, terjaga dari penambahan, terjaga dari pengurangan, bahkan terjaga dari perubahan dan penggantian. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwa di lauh mahfuz itu Allah telah menetapkan segala urusan makhluknya. Semua sudah tertulis di lauh mahfuz. Sementara Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa lauh mahfuz itulah ummul kitab, di mana di situ tertulis seluruh takdir
makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang tertulis di sana adalah bahwa Al-Qur'an akan diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lauh Mahfuz. Baik, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan ringkas dari apa yang sudah kita jelaskan tentang hubungan kisah Fir'aun dengan ashabu al-ukhdud, dengan kaum Samud, dengan ashabu al-ukhdud, dan beberapa pelajaran yang sudah kita sebutkan. Dengan demikian selesai sudah bagian akhir dari tadabbur surah Al-Buruj. Dan biasanya kita di penghujung tadabbur selalu mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita jelaskan. Kira-kira apa sekarang pelajaran bisa kita ambil? Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin diantaranya adalah bahwa yang pertama sekali, sungguh pada kisah-kisah kebinasaan umat terdahulu ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang datang kemudian ini. Kenapa? Karena sebenarnya sejarah itu akan berulang, hanya saja pelakunya berbeda. Sejarah akan berulang kembali, pelakunya saja yang berbeda, tempat dan waktunya saja juga berbeda. Baik sejarah itu berkaitan dengan orang baik ataupun orang yang tidak baik, atau orang yang durjana. Yang kedua, oleh karena itu kita sebagai umat yang datang belakangan ini harus bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah umat pada masa lalu. Pelajarannya adalah bahwa jangan pernah kita mengulang kembali kesalahan apa yang pernah dilakukan oleh umat terdahulu. Dan yang ketiga adalah erat sekali hubungan antara dosa, maksiat dengan hukuman yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan musibah yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di banyak ayat selalu disebutkan fa ahlaknahum bidzunubihim, kami binasakan mereka disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan yang keempat adalah pejuang kebenaran yang selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pejuang kebenaran insya Allah akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara pejuang kebatilan nggak ada sejarahnya kecuali dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat. Dan yang terakhir adalah pada akhirnya kebenaran akan selalu menang, sementara kebatilan akan selalu kalah, walaupun harus menempuh waktu yang panjang. Dan problem besar dari umat dahulu dan mungkin juga hari ini adalah karena ketidakyakinan mereka akan adanya hari akhirat, akan adanya hari berbangkit, akan adanya hari pembalasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian saja tadabbur surah Al-Buruj. Jumpa lagi pada tadabbur surah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.